Niken yang ada di Tanjung Balai, teman-teman yang ada di onsite hari ini lo cukup banyak. Ada Isabella, halo Isabella. Ya, malu-malu Isabella. Ya, oke. Ya, hari ini saudara, kita mau sama-sama siapkan siap hati dan hidup kita untuk kita mau mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan buat setiap pribadi, buat gerejanya di tempat ini. Mari sore hari ini kita mau tinggalkan dulu setiap beban, kita mau tinggalkan dulu setiap pikiran kita, saudara yang mungkin masih kepikiran di rumah ada apa gitu ya. Tapi hari ini kita mau sama-sama datang, kita cuma mau pandang Yesus, sebab Engkau satu-satunya yang kami mau dan yang kami perlu Tuhan. Hari ini kami datang, kami bersyukur atas kebangkitan-Mu, kami bersyukur karena Engkau mati dan Engkau bangkit buat setiap hidup kami Tuhan. Hari ini kami cuma mau meninggikan nama-Mu yang kudus, kami cuma mau meninggikan betapa mulianya Engkau Raja, betapa Engkau lah yang luar biasa Tuhan. Sore hari ini biar jadi waktu yang gak biasa karena kita mau datang bawa siap hati dan hidup. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Hari ini kami rasakan Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian kami. Meskipun kami terbatas, tapi kami tahu hari ini Engkau Allah yang bertahta. Engkau ditinggikan Tuhan, tinggikan Engkau. Yesus Tuhan. Oh
seated on the throne. We crown you, Lord. Crown you now with many crowns. You reign victorious. We praise you, highest Lord. High and lifted up.
di atas segala raja. Kau Allah yang menang Tuhan. Kau Allah yang menang. Hari ini kami melihat Kau duduk di atas tahta, pakai mahkota kemuliaan. Betapa besarnya Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, highly lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Oh, you are worthy. You are holy. We worship you. Honor you, Jesus. 'Cause you are holy. We honor you, Jesus. We honor you. Kami tinggikan Engkau atas hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami berterima kasih kami boleh memperingati Paskah. Kami percaya kami menyembah Allah yang hidup. Kau Yesus yang telah mati, turun ke dunia orang mati dan Kau bangkit di hari yang ketiga. Kami bersyukur untuk kebangkitan-Mu. Ajar kami untuk mengerti bagaimana Tuhan mengasihi kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk waktu-waktu yang luar biasa. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biar pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Sehingga setiap firman yang dibagikan, biar itu menjadi rima untuk kami. Membukakan mata rohani kami. Menyingkapkan. Sehingga mata kami boleh melihat. Dan kebenaran itu boleh membebaskan hidup kami. Pewahyuan itu boleh membuat kami mengerti lebih dalam dan lebih dalam. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya. Maaf off cam. Terima kasih untuk PAW-nya, teman-teman yang dari Jakarta. Ya, ada banyak orang di sana. Shalom semuanya. Ya, maaf belum bisa buka kamera. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan. Ada hamba Tuhan yang luar biasa di sini. Ya, Rosi. Waktu dan tempat kita persilahkan untuk Rosi sharing firman Tuhan. Ya, thank you. Salam semua.
Ya, akhirnya ketemu secara langsung ya selama ini. Cuma lihat kalian dari story-story teman-teman yang dari Jakarta, tapi akhirnya bisa ketemu langsung, ikut join Zoom sama kalian semuanya. Terima kasih karunia ya, terima kasih buat Mas Bodo untuk kesempatannya bisa share di RCC Jakarta, juga Wimpi yang sudah memfasilitasi. Oke, kalau yang belum kenal mungkin kenalan dulu ya, nama saya Rosi. Saya ada di pelayanan Kingdom Family Network dan sekarang baru mengerjakan media dengan teman-teman seperti Fajar, Bella untuk di Berita Mujizat yang sebentar lagi kita akan merilis bayi baru ya namanya ENN Indonesia ya. Jadi tolong didoakan juga untuk setiap langkah-langkah ke depan supaya semuanya seturut apa yang Tuhan mau. Ya, saya tidak mau lama-lama, saudara. Kita buka dulu sebentar di Keluaran 12 ya. Hari ini kan saya kasih tema unleavened unleavened ya, bukan bird ya. Jadi di Keluaran 12. Selamat Paskah juga untuk teman-teman RCC Jakarta ya yang ada dari Tanjung Balai juga. Halo Via, Niken. Kalau nggak buka kamera mungkin nggak tahu kalau ada dari Tanjung Balai juga. Ya, selamat Paskah untuk semuanya. Selamat Hari Kebangkitan. Di Keluaran 12 ayat yang ke Keluaran 12 ayat yang ke sebentar saya singkat aja. Sebentar ada tamu sebentar. Ya, di Keluaran 12 ayat yang ke-15 ya. Saya baca dari ayat yang ke-12. Jadi ini tentang perayaan Paskah. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi peringatan bagimu. Ya, ini di ayat 14 ya, kita mulai highlight di sini. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Ya, jadi kalau beberapa dari kita mungkin udah tahu ya bahwa Paskah di Perjanjian Lama dan Paskah di Perjanjian Baru itu ada perbedaan. Karena kalau Paskah di Perjanjian Lama itu menandakan bahwa orang Israel akhirnya dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tapi di Paskah di Perjanjian Baru, itu tanda Yesus yang mati itu akhirnya bangkit pada hari yang ketiga. Jadi ternyata saudara, meskipun ada di dua halaman yang berbeda ya, ada di halaman Perjanjian Lama juga Perjanjian Baru, tapi sebenarnya ada dari dua perikop ini kita bisa tarik kayak benang merah bahwa ternyata dua-duanya itu ada kehidupan setelah kematian. Jadi meskipun ada perbedaan ya, karena satunya keluar dari tanah Mesir, satunya bangkit dari kematian, seakan-akan berbeda gitu kan. Tapi sebenarnya dua hal ini menunjukkan satu kesamaan, yaitu sama-sama ada kehidupan setelah kematian. Setelah kematian Yesus ada kebangkitan yang akhirnya menyelamatkan kita. Akhirnya kita boleh hidup. Dan di Perjanjian Lama ketika setelah ada anak sulung yang mati, ada kebebasan orang-orang Israel gitu. Jadi ternyata memang dua hal ini punya satu relasi, punya satu hubungan yang
tidak bisa dipisahkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Oleh karena itu tiba-tiba hari-hari ini tuh saya kayak dapat pesan yang sebenarnya ini pesan sudah digulirkan waktu doa malam ya, meskipun udah lama ya, sudah cukup lama kita doa malam sekitar 10 hari yang lalu. Tapi selama 10 hari ini pesannya itu kayak terus berdengung di telinga gitu tentang kehidupan, kehidupan dan kehidupan. Karena saya sendiri pribadi mengalami yang namanya kehidupan itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang percaya gitu. Maksudnya kita pun kalau kita tidak hidup, kita tidak bernafas, ya kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Jadi ternyata sebuah kehidupan itu penting gitu loh. Selama ini kita tahu bahwa kita pelayanan, kita melakukan segala sesuatunya, kita selalu memastikan bahwa apa yang kita sentuh itu selalu ada kehidupan. Entah di RCC, entah di berita mujizat pun, entah di tempat kerja saya pun, saya selalu memastikan bahwa meskipun saya di tempat kerja depannya laptop, tapi saya memastikan orang-orang yang bekerja sama saya itu ada kehidupan, ada pertumbuhan secara rohani. Jadi kehidupan ini selalu menyertai setiap pergerakan yang ada. Sementara saya dapat pesan ini, saudara, saya tuh diingatkan Tuhan untuk chat Arinda gitu, chat Arinda yang ada di Tanjung Balai sekarang gitu. Saya tanya sama dia, Rin, di sana gimana di Kalimantan? Ada satu kesaksian yang dia ceritakan dan itu cukup mengkonfirmasi apa yang saya dapat tentang kehidupan gitu. Mbak di sini malah justru kayak mungkin anak-anaknya masih baru, anak-anaknya masih belum banyak ngerti firman Tuhan, anak-anaknya masih mungkin hidupnya belum sesempurna bukan sesempurna ya, mungkin hidupnya secara kerohanian tidak seperti kita yang sudah ngerti firman banyak gitu. Tapi dia cerita anak-anak ini selalu membaca Alkitab setiap hari, anak-anak ini selalu menyembah Tuhan setiap hari ya, meskipun suaranya ada yang fals dan lain sebagainya. Tapi saya melihat ketika mereka berdoa, mereka mulai menitikkan air mata. Saya jadi terharu Mbak, dia cerita kayak gitu. Saya jadi hatinya itu kayak terharu karena melihat mereka ketemu sama Tuhan. Jadi saya melihat ketika apa yang dialami sama anak-anak di Kalimantan itu mengonfirmasi bahwa setiap ada kehidupan itu pasti ada sebuah pertumbuhan gitu. Kalau tidak ada kehidupan ya tidak akan ada pertumbuhan sama sekali. Jadi ternyata ketika Yesus disalib untuk kita semuanya itu untuk supaya kita tuh beroleh hidup. Di dalam ada persamaan juga yang dikatakan di ayat yang ke-12 ya. Ke ayat yang ke-15. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari tentara orang Israel. Dan di ayat yang sebelumnya, saudara, sebab pada malam ini aku akan menjalani dan semua anak sulung dan lain sebagainya. Ayat yang ke-13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku hukum tanah Mesir. Jadi persamaan yang pertama dari Paskah itu setelah kematian ada kehidupan. Dan persamaan yang kedua, ada dua komponen yang selalu disebutkan sebelum ada kehidupan, yaitu apa? Roti dan anggur. Kalau di perjanjian lama roti dan darah gitu kan. Roti dan darah, di perjanjian baru roti dan anggur. Ya kita sama-sama tahu bahwa anggur itu menandakan darah anak domba yang disembelih ya, darah anak domba yaitu Tuhan kita sendiri yang rela mati untuk menebus kita semuanya gitu. Jadi ada dua persamaan ini ketika kita ada dalam sebuah kehidupan, kita dibawa sama Tuhan untuk menikmati yang namanya roti dan anggur gitu. Dan saya mau mulai masuk sebenarnya roti dan anggur atau darah dan kalau dikatakan darah dan tubuh Kristus gitu kan. Itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau roti dan anggur ya, jadi saya mau cerita dulu. Kalau anggur itu kita semuanya tahu ya bahwa ketika anggur atau darah anak domba ini sebenarnya bermakna untuk menghindarkan kita dari maut atau kematian. Karena ketika ada anak domba yang tercurah, maka selamatlah satu rumah. Ada kehidupan dalam satu rumah. Oleh karena itu kuasa darah anak domba ini kayak nggak boleh lepas dari hidup kita. Selama ini kan kita mungkin makan perjamuan kudus ya udah sekedar ketika gembala sidang kita
dalam hal ini mungkin Wimpi atau Mas Bodoh gitu, oke kita perjamuan kudus, kita minum darah Yesus gitu. Ya kita sudah minum darah Yesus selesai gitu. Tapi ternyata ketika saya mulai kayak menggali lagi ya tentang perjamuan kudus ini, tentang darah Yesus. Ternyata darah ini bukan cuma sekedar kita meminum darah Yesus, kita mengenang pengorbanannya gitu kan selama hari Jumat Agung sampai hari ini kan kita mengingat bagaimana penderitaan Yesus untuk kita, bagaimana dia mati di kayu salib dan menebus dosa kita. Tapi terlebih dari itu, saudara, ternyata darah ini yang membuat kita itu selamat dari kematian. Tanpa kita minum darah Yesus, tanpa kita minum hadiratnya, tanpa kita menggali sumur yang dalam untuk kita dapat air itu, kita tidak akan kita tidak akan bisa luput yang namanya dari kematian, entah kematian secara rohani, entah kematian apapun itu, saudara. Karena ternyata minum air ini, minum anggur ini hal yang kita perlukan karena ya itu akan menghindarkan kita dari kematian. Tapi saya tidak mau lama di sana. Saya yang mau agak lama itu di yang ini, yang kedua itu tentang roti ini. Jadi kalau tentang roti ini, saudara, kalau saudara tahu bahwa di zaman Israel, ya roti pada zaman Israel itu makanan yang bisa dimakan oleh semua kalangan, ya. Itu kenapa pada zaman Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan itu mengirimkan roti mana dari langit karena roti itu adalah makanan yang paling mudah gitu, makanan yang bisa ditemukan dimanapun. Baik dari orang yang tidak punya uang, baik bangsawan, itu mereka semuanya itu makan roti. Jadi campuran tepung, air, dan garam itu bisa memberi makan banyak orang. Termasuk seperti kita tahu bahwa ketika Tuhan membuat mujizat untuk 4.000, 5.000 orang, apa yang Tuhan bagikan? Roti gitu. Waktu Tuhan sebelum disalib, dia perjamuan dengan murid-muridnya. Apa yang mereka makan? Roti gitu. Jadi roti ini adalah makanan yang semua orang itu bisa buat dan semua orang itu bisa makan, semua orang bisa konsumsi. Baik dari orang yang tidak punya uang sekalipun ataupun para bangsawan, ya. Jadi sebenarnya roti ini tujuannya itu cuma satu, saudara. Kalau tadi darah itu tujuannya cuma satu, menghindarkan kita dari kematian, menghindarkan kita dari maut. Kalau roti itu punya satu tujuan, untuk apa, saudara? Simple, Bang, simple. Sesimpel roti itu membuat kita terus hidup. Jadi kenapa Tuhan mengirim roti? Ya supaya orang itu bisa makan dan bisa tetap hidup, untuk bisa berjalan jauh sampai akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Jadi roti di sini ternyata kayak saya pribadi nangkep bahwa ini sesuatu yang dalam, meskipun ya cuma simpel ya membuat kita hidup gitu. Tapi seringkali kita lupa ya, karena seiring berjalannya waktu itu kan otak kita semakin pintar, kita mulai main banyak logika dan lain sebagainya, sampai kita itu lupa bahwa ternyata kita cuma butuh roti untuk kita hidup. Kita cuma butuh baca firman untuk kita tetap hidup. Kita butuh makan rohani supaya kita tetap hidup. Ya. Jadi sesimpel itu ternyata. Roti itu membuat kita tetap hidup. Makanya kan kayak iblis itu pernah mencoba Yesus waktu di padang gurun, dia mencoba untuk, Yesus, kamu rubahan batu ini jadi roti. Jadi roti itu sesuatu yang sangat simpel tapi basic, fundamental ya. Sangat fundamental, penting, dan itu sangat berarti untuk manusia, untuk kita yang hidup dalam daging. Nah, roti itu kan membuat kita tetap hidup, saudara. Tapi saya mau highlight lagi di ayat yang ke-15 ini ya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi di rumahmu, dari rumahmu. Jadi waktu Tuhan, kenapa kok Tuhan kayak menetapkan sebuah perintah untuk Israel selalu mengadakan, ya ini kan hari ini menjadi hari peringatan bagimu, kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan, kamu makanlah roti yang tidak beragi. Jadi peraturan-peraturan atau ketetapan-ketetapan yang Tuhan beri sama Israel ini membuat Israel itu bisa mengingat perjanjian Tuhan gitu. Dan roti yang tidak beragi ini menjadi penting karena apa, saudara? Salah satunya, kalau saudara ngerti ya, ini saya coba share dulu ya. Roti yang tidak beragi itu bentuknya seperti ini. Wait.
Kecil banget ya, kelihatan ya? Wait, wait. Nah, bentuknya kayak gini. Jadi bentuknya tuh kayak kalau saudara pernah makan roti crackers atau pokoknya tipis banget. Ini tipis banget. Jadi sebenarnya roti roti pada zaman Israel ya. Maksudnya roti tidak beragi. Roti yang paling pertama itu sebenarnya bentuknya tuh kayak gini, tipis banget. Bukan seperti roti zaman sekarang yang saudara ngerti lah, ada cheesecake, ada lava cake atau apalah cake-cake yang lain itu ya yang sudah banyak macam warna dan bentuknya dan rasanya sudah manis, ada yang asin, ada yang dicampur apa dan lain sebagainya. Sekarang kan kita menikmati roti yang sudah berubah bentuk gitu. Tapi sebenarnya roti pertama kali itu yang seperti itu tadi, dia cuma kandungannya tuh tepung, garam sama air gitu. Dan campuran ini yang bisa memberi makan orang-orang Israel menuju tanah Kanaan gitu. Kenapa kok Tuhan hari ini berbicara gitu ya tentang unleavened bread gitu ya, tentang roti tidak beragi? Saya merasa bahwa kalau kapan hari kan saya diberi tema tentang ketulusan itu kan, ketulusan hati. Sebenarnya masalah ketulusan hati itu seperti roti yang tidak beragi ini. Masalah integritas, masalah ketulusan, masalah kejujuran, masalah basic-basic dalam kehidupan kita itu seperti roti tidak beragi. Karena apa saudara? Roti tidak beragi itu adalah roti yang belum tersentuh apapun, ya. Ketulusan juga sama, kejujuran juga sama. Terus apalagi ya, ada banyak hal dalam kehidupan kita basic-basic itu, kemurahan hati itu juga seperti roti tidak beragi yang belum tersentuh apapun. Ketika roti itu sudah disentuh sama ragi, saudara ngerti enggak? Itu rotinya itu sudah berubah bentuk, tidak seperti semula. Karena kita tahu bahwa ketika kita diciptakan sama Tuhan, ketika kita diciptakan sama pencipta kita, itu ada sebuah maksud untuk setiap pribadi dari kita gitu. Jadi semulanya Mutia, semulanya Magda, semulanya Clement itu Tuhan sudah tetapkan. Tapi begitu ada ragi yang masuk, begitu ada campuran lain yang masuk, akhirnya roti yang semula ini jadi berubah bentuk gitu karena ada ragi-ragi yang masuk. Dan saya merasa bahwa untuk kita masuk dalam perjalanan rohani, kita masuk pertama gitu ya, itu seperti bangsa Israel yang ketika pertama kali dibebaskan dari tanah perbudakan, mereka akan sangat excited luar biasa karena itu pertama kalinya mereka keluar dari tanah perbudakan. Oleh karena itu mereka selalu mengandalkan Tuhan di pertengahan jalan. Ketika mereka mendapat mana pertama kali, mereka excitednya luar biasa. Tapi bayangkan ketika orang Israel ini sudah berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Dan mereka tidak menerima mana cuma sekali gitu. Mereka menerima mana 2 kali, mereka menerima mana 3 kali, sampai akhirnya mereka menerima mana yang ke-100 kali. Rasanya biasa. Karena apa? Ragi itu sudah masuk di hidup mereka. Oleh karena itu mereka sudah berubah. Berubah jadi bersungut-sungut, berubah jadi tidak bersyukur lagi, berubah jadi tidak mengandalkan Tuhan lagi. Karena ada ragi-ragi yang masuk. Roti yang tidak beragi ini harus kita pelihara karena apa saudara? Karena itulah bentuk semula kita. Kita jangan sampai kehilangan bentuk semula kita ketika Tuhan tetapkan kita gitu. Karena kalau kita ngomong kita bertobat gitu kan, waktu awal-awal saudara saya cerita gitu kan, saya kesaksian, waktu saya pertama kali ketemu sama Tuhan ya, saya semangat luar biasa, saya tinggalkan dosa, saya bilang tinggalkan komunitas yang menurut saya itu memberatkan saya untuk ikut Tuhan gitu kan, yang membuat saya jatuh dalam dosa lagi, saya tinggalkan semuanya itu dengan gampangnya. Tapi begitu 3 tahun kemudian saya ketemu, ya kita ngerti lah di perjalanan rohani anak muda gitu kan, yang namanya ketertarikan masa jenis lawan jenis lah, atau kepahitan dengan pemimpin lah, atau kok saya merasa saya punya teman dulu dia ngomong seperti ini, kok tiba-tiba dia tidak melakukan. Dan dengan gampangnya kita kecewa gitu. Sampai satu kali 3 tahun melayani Tuhan itu saya saya bisa ngomong kecewakan dalam tanda kutip ya, karena saya melihat teman-teman di sekitar kanan kiri saya tidak menepati omongannya gitu. Dia ngomong A tapi yang dilakukan B gitu. Di belakang saya tahu dia sedang seperti ini. Sampai satu kali itu saya
ngeluh sama Tuhan gitu ya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kok seperti ini gitu. Kenapa kok teman-temanku dengan gampangnya meninggalkan Engkau, dengan gampangnya mereka tidak menepati perkataannya sama Tuhan gitu. Dan sampai satu kali ya saya sendiri berdoa sama Tuhan dan Tuhan cuma ngomong, nak, sebenarnya kamu di pergerakan ini, kamu di keluarga ini itu karena siapa gitu. Karena aku yang panggil atau karena memang kamu ikut-ikut temanmu, kalau temanmu bersalah kamu juga mau ikut dia bersalah, atau memang karena aku gitu, karena Tuhan gitu kan. Jadi saya semakin diingatkan kayak kembali lagi ke semula saya gitu loh. Kenapa saya ada di sini? Kenapa saya mau melayani? Kenapa saya mau ada mengerjakan semuanya ini? Ya semuanya karena Tuhan. Itulah roti tidak beragi. Kembali ke tempat semula di mana kamu dipanggil Tuhan pertama kali. Itu yang membuat kita kalau seperti bangsa Israel itu ya di ayat yang ke-15 tadi, ayat yang ke-14, karena ini menjadi peringatan bagi kita supaya kita mengingat janji Tuhan dalam hidup kita gitu. Jadilah roti tidak beragi. Makanya sesuatu yang apa ya, bagi saya sangat penting ya, yang mungkin selama ini kita sudah mulai kehilangan bentuk semula kita. Kalau kita sudah mulai kemasukan banyak ragi, kita sudah mulai kemasukan banyak apa ya, bisa dikatakan nalar-nalar, atau kita sudah mulai berpikir dengan akal logis kita, sesuatu yang bisa dikatakan sesuatu yang ya masuk di logis kita gitulah. Ini kalau saya kan satu kali kan pernah ngomong gitu kan sama diri saya sendiri sih. Saya mengerjakan banyak hal gini itu sebenarnya buat apa gitu kan. Dibanding sama teman-teman yang lain, mereka mengerjakan bagiannya dengan fokus gitu. Kayak Joni gitu ya sudah dia mengerjakannya Fire Generation atau dia mengerjakan Timur, ya udah kerjaannya cuma itu doang gitu. Atau Wimpy yang dia cuma di worship gitulah, dia fokus di sana, atau Mas Bodo yang di RCC ngurusi anak-anak juga Kingdom Generation. Saya sebenarnya kalau membandingkan diri sama mereka gitu, saya pengennya itu seperti mereka yang oke, stick on one thing gitu, dan saya bisa mengerjakan itu dengan apa ya, dengan maksimal lah. Saya ngeluh sama Tuhan, kenapa kok saya tidak bisa seperti mereka gitu. Tapi ada satu kali, kita buka dulu sebentar aja di Kisah Rasul 18 ya. Ada satu ayat yang menguatkan untuk kenapa saya ada sampai hari ini menjadi ayatnya hilang. Oh sorry salah. Itu ayat yang lain. Di Lukas 10 ayat 7, saya akan baca buat saudara. Di Lukas 10 ayat 7, itu perikop di mana Yesus mengutus 70 murid gitu. Ayat yang kedua saya akan baca, katanya kepada mereka, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Ya, ini saya mulai masuk ini. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya, tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, janganlah berpindah-pindah rumah. Jadi ketika ada hal yang apa ya, ada hal yang saya mulai banding-bandingkan, Tuhan kok ini seperti ini, Tuhan kok seperti itu. Tiba-tiba ayat ini kayak resound gitu ya, terus terulang-ulang gitu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Jadi kayak oke, kalau saya diberikan satu hal, saya akan terima, saya akan makan gitu. Kalau diberikan lain hal lagi, saya akan makan. Diberikan hal lain lagi ya saya makan gitu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, janganlah berpindah-pindah rumah. Jadi
ternyata ketika kita dikembalikan ke desain awal kita, yaitu sesuai apa yang Tuhan mau, sesuai dengan apa firman-Nya ya, kalau saya bisa ngomong sesuai dengan apa firman-Nya. Kalau firman Tuhan berkata bahwa tinggallah dalam rumah itu, makanlah apa yang diberikan rumah itu ya. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ya, jadi ketika saya mulai mengerjakan satu hal, dua hal, tiga hal, saya kerjakan dengan setia, saya kerjakan dengan ya kesungguhan hati gitu kan. Ternyata di situ mendatangkan upah gitu. Dan firman Tuhan ngomong ya jangan pindah-pindah rumah gitu. Karena ketika kita tidak pindah-pindah rumah, kita akan mendapat berkat yang sudah diberikan rumah itu kepada kita. Jadi semakin saya berjalan ke sini, saudara, semakin saya berjalan ke sini, saya mencoba untuk diri saya itu kembali seperti roti yang tidak beragi ini. Karena ya itu desain semula saya. Desain semula saya ya Alkitab ini. Desain semula saya ya firman Tuhan ini. Kalau saya tidak sesuai firman Tuhan, oleh karena itu saya jadi orang yang gampang putus asa, orang yang gampang sambat, orang yang gampang mengeluh, orang yang gampang putus asa, orang yang dengan gampang ngomong, ah ya udahlah aku tak pergi aja biar orang lain yang kerjakan, kan ada orang lain dan lain sebagainya gitu. Jadi di dalam perjalanan ke sini saudara, ternyata kembali ke bentuk desain kita semula, yaitu firman Tuhan itu sendiri itu menjadi penting karena ketika kita kembali ke bentuk semula kita, itulah yang menjadi peringatan bahwa ini loh, Tuhan sedang mengikat janjinya sama kita. Lewat apa ya roti tidak beragi ini yang menjadi hari raya bagi kita. Jadi memang saya sendiri merasa bahwa semua harus kembali lagi ke sini, roti tidak beragi ini. Saya mau bacakan sebentar di Mazmur 101 ayat 1 sampai 2. Karena udah lama nggak khotbah online. Jadi nggak tahu rasanya. Kalau tetap beda sih ya khotbah online sama khotbah onsite ya. Mazmur 101 ayat pertama dan kedua. Jadi ini Mazmur Daud ya, seperti kita tahu. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercelah. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Ini ada terjemahan yang bagus, saya akan baca buat saudara. Di The Passion ya, The Passion Translation. I'm trying my best with beauty. Jadi saya berusaha yang terbaik untuk berjalan dalam integritas, especially in my own home, terkhususnya di rumahku sendiri. Di sini dikatakan, but I need your help. Aku butuh bantuanmu. I'm wondering, Lord, when will you appear? Jadi saya bertanya-tanya, Tuhan, kapankah engkau muncul? Kapankah engkau datang? Jadi di The Passion ini dikatakan, I'm trying my best. Aku mencoba yang terbaik untuk berjalan dalam integritas. Jadi ketulusan atau bentuk semula kita, yaitu tentang integritas, di mana ya ini Tuhan itu sebenarnya memberikan kita semua hal yang baik gitu, karena manusia makan pengetahuan yang baik dan yang jahat ya hierarki itu dosa dan lain sebagainya gitu, akhirnya manusia ini berubah bentuk gitu kan. Manusia ini berubah bentuk ya, kalau ada ragi kan roti itu jadi berkembang gitu, mengembang. Jadi bentuknya sudah beda. Ketika dan di sini dikatakan especially in my own home. Jadi sebenarnya coba saudara berdoa, rumah bagi saudara itu apa gitu. Di sini dikatakan cobalah yang terbaik untuk berjalan dalam integritas di rumahmu masing-masing. Ketika kamu butuh bantuan, ya Tuhan ngomong gitu kan. Ya Tuhan akan bantu gitu. Ya Darion. Oh ya, jadi sebenarnya saya sendiri juga cukup tertegur juga ya. Jadi terberkati dengan diberi kesempatan untuk sharing firman ya untuk teman-teman atau saudara-saudara di RCC Jakarta ini, karena ternyata untuk jadi roti yang tidak beragi itu memang sebuah tantangan ya, karena kita sendiri kan untuk berjalan sampai detik ini dalam tahun, ya mungkin ada beberapa yang mungkin masih baru ya,
Tapi ada juga yang seperti saya sudah di pergerakan ini sudah hampir 13 tahun gitu. Hampir 13 tahun ya enggak mungkin ada ragi yang masuk gitu. Enggak mungkin ada ragi yang tidak masuk, pasti ada ragi gitu. Entah tentang apalah saudara, tentang perbincangan kanan kiri ataupun apalah macam-macam gitu. Tapi yang firman Tuhan katakan kembali lagi menjadi roti yang tidak beragi itu, karena nanti akan ada suatu saat ya, akan ada satu saat nanti ketika kita sudah bisa berjalan dalam integritas seperti apa yang Tuhan sudah tentukan, kita kembali lagi ke bentuk awal kita semula, akan ada kemenangan, akan ada kehidupan yang kita akan terima. Ternyata bukan cuma kita yang menerima, tapi ada orang-orang yang di sekitar kita, entah itu keluarga kita, entah itu teman sekantor kita atau siapapun itu bisa menerima kehidupan. Untuk itu saudara. Jadi saya mau tutup sebuah kesaksian ya, saya cepat aja. Jadi untuk jadi roti yang tidak beragi, untuk jadi pribadi yang berusaha untuk kembali ke bentuk semula ya, trying my best to walk into integrity itu ya. Itu sebuah hal yang sulit ya, bukan cuma sulit tapi sungguh sulit ya, karena ya satu sisi kan kalau ternyata saya baru ngalami ketika hari-hari ini gitu, berita mujizat itu kan baru shifting dari ministry ke bisnis gitu ya. Jadi kita dipaksa untuk gimana caranya bisa memberi yang terbaik. Di pelayanan kita bisa memberi yang terbaik. Di pelayanan kita bisa all out gitu. Di pelayanan kita bisa mengerjakan banyak hal gitu. Tapi waktu sudah jadi bisnis ya gimana caranya kamu harus bertanggung jawab supaya ya ini berkembang gimana caranya gitu. Tapi kamu nggak boleh meninggalkan. Bedanya saudara kalau pelayanan ya, kalau saya sendiri merasakan bedanya kalau pelayanan sama kerja itu, kalau di pelayanan kamu bisa ninggal ini dulu untuk mengerjakan yang lain gitu. Misal saya ngurusi dua hal gitu ya. Ya udah karena ini lebih penting saya prioritaskan dulunya aja lah. Yang ini saya tunda dulu, nanti akan satu kali saya kerjakan gitu. Tapi kalau pekerjaan enggak bisa. Kalau bekerja kamu enggak bisa tinggal dengan gampang karena itu bagian yang kamu harus pertanggungjawabkan setiap hari, seperti korban bakaran yang kamu tiap hari gitu. Begitu saya udah mulai berhadapan gitu, saya langsung Tuhan ini gimana ya, sampai hari ini pun saya masih belajar gitu kan untuk membimbing teman-teman juga yang ada di Berita Mujizat. Karena yang ini tidak bisa ditinggal, tapi di satu sisi Nusantara Homecoming gimana Tuhan gitu. Terus worship-nya gimana Tuhan, Kingdom Family Service gimana Tuhan, di desertnya gimana Tuhan. Ini anak-anak Eva gitu, karena kemarin kan waktu doa malam itu kan kita diperhadapkan sama satu fakta ya. Kita kan yang di worship team kan kita nyembah Tuhan enak-enak aja, kita ngalami Tuhan enak-enak aja. Tapi begitu kita lihat anak-anak yang di bawah, itu mereka pada malah ngeliatin penarinya, mereka malah ngeliatin anak-anak yang nari di depan gitu, atau ngeliatin kita yang ada di mimbar gitu kan. Ada satu kesenjangan rohani ya, yang satunya nyanyi satu lagu aja langsung mimpi itu langsung disentuh sama Tuhan. Tapi satunya harus didorong dulu, harus dimasukkan air dulu, dipaksa minum dulu, baru bisa minum dan baru bisa ngalami Tuhan. Jadi kayak ini kok ada satu PR lagi gitu kan untuk menyamakan satu halaman gitu. Jadi di satu sisi berita mujizat harus terus jalan, tapi di satu sisi bagaimana anak-anak ini harus bisa di satu halaman yang sama. Mereka bisa menyembah dengan dengan cara mereka, tapi mereka bisa langsung masuk dalam hadirat Tuhan. Tidak perlu lagi didorong-dorong. Jadi kadang-kadang di kepala itu rasanya cenut-cenut gitu, dan belum lagi ngurusi beberapa anak yang butuh dimentori, beberapa anak yang butuh diarahkan hidupnya, karena ternyata banyak yang kegiatan di pergerakan itu mereka luar biasa, tapi ternyata nggak pernah melayani di gereja lokal, ataupun mereka nggak ibadah di gereja lokal, mereka nggak punya gereja lokal gitu. Jadi ada satu sisi tarikan dua ini begitu kencang gitu kan, dan bagaimana caranya untuk bisa berjalan semuanya. Dari kerinduan saya itu kan semua bisa berjalan berjalan balance ya. Karena saya bukan orang akuntan ya, tapi saya suka aja balance life gitu. Jadi memang secara jasmani jalan, rohani juga jalan. Kalau
di sini ada yang lebih, di sini ada yang kurang. Hati saya itu gimana caranya untuk satu sama gitu di satu halaman yang sama. Oleh karena itu kayak kadang-kadang itu saya itu suka ngepush sesuatu yang apa ya? Kadang nggak usah ngepush dulu aja, santai dulu aja. Tapi saya usaha ngepush gitu, ngepush dengan begitu luar biasa sampai akhirnya Tuhan ngomong dah, nggak usah jalos, no, dah kamu turunkan ekspektasimu, biar aku yang bekerja. Oh ya, ya Tuhan, kalau udah ditegur sama Tuhan kayak gitu ya udah saya santai. Tapi ya itu tadi, ragi-ragi itu misalnya ya seperti kayak keinginan daging saya untuk ngepush supaya cepet gitu. Tapi Tuhan ngomongnya udah enggak apa-apa, pelan-pelan dulu. Memang caranya masuk lewat hubungan dulu. Ngertiin dulu anak-anakmu supaya mereka bisa ngerti Tuhan dulu, karena kalau mereka ketemu sama Tuhan dulu, mereka bisa menikmati Tuhan dulu, nanti perubahannya akan nyusul kok gitu. Jadi semuanya itu balik lagi ke firman gitu, balik lagi ke Tuhan. Saya tidak akan bisa berjalan sampai detik ini kalau tidak ada Tuhan yang mengembalikan saya ke bentuk semula, jadi roti yang tidak beragi itu. Karena itu saya berdoa supaya teman-teman di RCC Jakarta ya, teman-teman yang ada di Jakarta, teman-teman yang ada di Sumatera, di Tanjung Balai, semua bisa menjadi roti yang tidak beragi. Karena roti ini yang akan menjaga kita tetap hidup. Kamu mau berjalan jauh berapa kilometer pun, kamu tetap butuh roti. Jangan pernah kamu lupa makan ya. Simpel banget hari ini message-nya simpel, jangan pernah lupa makan dan minum. Karena kalau nggak makan ya mati. Makan roti itu membuat kamu tetap hidup. Kalau kamu nggak minum, ya kamu akan kehausan. Oleh karena itu, saya akan ingatkan kembali lagi, orang yang akan mendapat, orang yang akan dikenyangkan, itu adalah orang-orang yang haus dan lapar. Ketika kamu terus haus dan lapar, Tuhan kok seperti ini, kembalikan aku lagi ke bentuk semulaku. Bertemu sama Tuhan lagi dan lain sebagainya. Akhirnya kamu kembali lagi ke bentuk semula, yaitu apa? Roti yang tidak beragi. Tidak ada ragi sekalipun. Karena kalau udah ada ragi, kamu akan berubah bentuk. Ya, sekali lagi saya akan ulangi. Kalau ragi itu udah masuk dalam hidupmu, ada banyak hal di luar sana yang masuk dalam hidupmu, itu akan merubah bentuk aslimu. Padahal bentuk aslimu itu adalah apa? Firman Tuhan itu sendiri. Ya Tuhan itu sendiri. Jadi ya pesan saya yaitu tadi, jangan lupa makan, jangan lupa minum, karena itu yang membuat kita tetap hidup, itu yang akan menghindarkan kita dari maut dan kematian. Di waktu yang indah ini, di Paskah ini ya, di hari kebangkitan ini, kita tahu bahwa roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus yang telah mati untuk kita itu membuat kita tetap hidup dan membuat kita terhindar dari kematian maupun maut. Jadi saya berdoa supaya saudara semuanya bisa hidup dalam integritas, hidup dalam ketulusan, hidup dalam bentuk semulanya Tuhan, supaya semua bisa, saya berdoa kita akan ketemu lagi 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, ataupun berapa puluh tahun lagi, dan kita sama-sama menikmati Indonesia baru. Haleluya. Ya, saya berdoa sebentar, dan nanti mungkin akan ditutup sama Mas Wimpi atau Mas Bodo ya. Baik. Kita sambil nyanyi satu lagu ya. Kami mengerti bahwa semuanya adalah tentang Tuhan. Semuanya adalah tentang Yesus. Semuanya
Dan hari ini Tuhan cuma ingatkan, nak, waktunya untuk engkau kembali menjadi roti yang tidak beragi. Karena roti yang tidak beragi itu menjadi peringatan akan perjanjian sama aku, nak. Apa yang aku sudah janjikan sama engkau. Oh, larabashiki larabasanta talarabasanta. Oh, larabasanta talarabashiki. Oh, larabasanta talarabashiki larabasanta. Amin. Kalau hari ini engkau mau minta ampun sama Tuhan karena engkau mungkin sudah ada banyak ragi yang meracuni engkau. Engkau mulai minta Tuhan lagi bersihkan apa yang sudah meracuni hidupmu. Bawa kami Tuhan menjadi pribadi yang menyenangkan Engkau, Yesus. Rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall. Above all. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, there is none like you. No one else can touch my heart like you do. Oh, and I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river so wide. Healing comes from your hand. And suffering children are safe in your arms. There is none like you. Oh, there is none like you. There is none like you. There's just no one. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, I could search for all eternity long and find there is none. There is none. There is none. There is none. There
is none like you. None like you. Betapa kami menyadari Tuhan bahwa semuanya adalah tentang Engkau dan semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa supaya kami menjadi roti-roti yang tidak beragi, roti-roti yang sanggup untuk memelihara perjanjian, untuk Tuhan sendiri memelihara perjanjian itu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami minta ampun untuk setiap hal-hal yang mungkin selama ini meracuni hidup kami, ada banyak hal yang mengubah bentuk semula kami. Hari ini biarlah Tuhan yang kembalikan kami ke bentuk semula kami, di mana Tuhan ciptakan kami pertama kali. Dan Engkau yang kembalikan kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Engkau yang menjadikan kami manusia-manusia rohani yang kuat, dan itu yang akan membantu kami untuk kami memutuskan segala sesuatu, jasmani-jasmani, keputusan-keputusan jasmani yang harus kami tentukan ke depan. Hamba-Mu menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya Engkau Tuhan sendiri yang memegang hidup kami, dan kami tidak lepas dari genggaman-Mu Tuhan. Terima kasih, paksakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya. Ya, thank you ya buat Rosi sharing. Maaf teman-teman yang di RCC ya, yang kita mulainya agak terlambat dan juga nggak bisa lama-lama karena memang izin di tempat ibadah belum bisa. Jadi kemungkinan besar kita akan minggu depan akan kembali ke SMI untuk ibadah di SMI ya, karena tempatnya belum dapat izin dari pengelola. Dan tadi yang di-sharekan sama Rosi, thank you ya, bagaimana banyak hal yang kadang-kadang ruwet dalam otak kita, dalam pemikiran kita, sehingga kita kehilangan apa yang penting, yang esensi dalam hidup kita. Dan baik sekali di Paskah ini kita mengingat bagaimana kita kembali kepada kematian ya, dan kebangkitan Tuhan, yang kasih yang pertama yang menyentuh hidup kita. Ya, kita ingat beberapa tahun yang lalu kita bukan siapa-siapa. Seringkali sudah banyak yang kita dapatkan, kita capai, kita lakukan, sehingga kita lupa siapa diri kita sebenarnya, dari mana kita dipanggil Tuhan, dari mana kita diambil Tuhan. Seringkali banyak hal yang membuat kita lupa bahwa dengan ada banyaknya pelayanan, dengan ada banyaknya pekerjaan, lebih pintar, lebih punya banyak uang, kadang-kadang membuat kita lupa sebenarnya siapa kita. Yang kita hidup sebenarnya hanya butuh roti, hanya butuh Tuhan. Zaman dulu kita hanya butuh Tuhan dan semua bisa selesai. Tapi sekarang tambah ruwet karena ada banyak hal yang kadang-kadang merintangi kita. Dan saya bersyukur, sekali lagi terima kasih Rosi. Ini ibadah Paskah kita ya, bentar saya akan akhiri, dan kita akan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir onsite ya. Minggu depan kita ada onsite lagi di SMI, dan nanti hari Kamis saya sama Daniel Black akan berangkat ke Siantar untuk kita ada revival meeting hari Jumatnya, dan kemungkinan besar hari Minggunya saya sudah pulang, Daniel akan pulang Senin kelihatannya. Setelah itu kita akan bareng-bareng untuk ibadah, untuk rally dan lain sebagainya. Ya seperti itu. Mungkin kita teman-teman yang belum daftar NH juga ya, Nusantara Homecoming, bisa daftar untuk karena kuota juga nggak terbatas juga, jadi segera untuk bisa daftar ya. Dan terima kasih juga luar biasa kemarin rumah ya nabur kita untuk kita di RCC, dan kemarin sempat ketemu rumah juga, rumah masih ada bersama dengan kita di Kingdom Family ya. Jadi mungkin teman-teman dari RCC nanti bisa WA Mbak Rumah, bisa ngomong terima kasih untuk apa yang ditabur, sehingga kita bisa berangkat ke Siantar dan lain sebagainya. Dan juga
Sekali lagi saya ingatkan teman-teman bisa ambil cuti yang kerja untuk Nusantara Homecoming, sehingga jauh-jauh hari izinnya mungkin bisa lebih mudah kayak gitu. Nanti untuk ibadah minggu depan sekali lagi nanti Wimpi yang akan melayani firman, dan untuk tempatnya nanti mungkin bisa dikoordinasikan lagi ya, Pak Wong dengan Trio, dengan teman-teman yang ada di sana, JP, Mutia dan lain sebagainya. Farid bisa ngomong-ngomong sama Pak Wong seperti apa yang ada di situ, apakah masih memungkinkan. Kalau tidak ya kita pindah dulu di SMI sementara, dan doakan supaya saya bisa ambil waktu untuk saya pergi ke Jakarta sehingga bisa settle semua. Sama Wimpi udah berencana mau ke sana, tapi memang waktunya belum sampai, terutama sampai bulan depan kemungkinan besar belum bisa ke Jakarta ya. Jadi tolong didoakan supaya waktunya bisa gitu. Karena bisa dari Semarang saya ke Jakarta, doakan supaya Wimpi segera punya SIM, karena dia udah nyetir sendiri ya Wimpi. Ini udah diberkati luar biasa, karena dia setiap hari perjamuan, dari dia diberkati luar biasa ya. Ya gitu, kita mau tutup dulu sebentar ya, untuk pengumuman yang lain nanti bisa dibicarakan. Sekali lagi maaf ya, ibadah kita terbatas ya, tapi saya percaya teman-teman juga tadi udah KFS, mungkin di tempat lain juga mengikuti ibadah. Nah, percaya bahwa kebangkitan Tuhan ini membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Kita dibebaskan dari banyak kutuk, dari banyak ketakutan dan lain sebagainya. Kayak gitu, kita akan tutup dalam doa. Mungkin Daniel bisa nyanyi dulu satu lagu, dan bisa Daniel Black bisa nyanyi satu lagu. Mutia mungkin bisa nyanyi satu lagu aja untuk nutup ya. Kita sekali lagi memang terbatas karena tempat tadi sempat ditahan di security juga ya, mungkin ya, jadi itu kenapa terlambat. Mungkin nyanyi satu lagu dulu nggak apa, Mutia? Kau sangat mengasihiku, haleluya Tuhan. Tuh hatiku dengan kasih-Mu, amin. Lalu ku yakin dalam hidup, amin. Kau sangat mengasihi. Teman-teman yang onsite kau bisa bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri, angkat kedua tangan kita sebentar. Teman-teman yang online bisa buka kameramu. Mari rasakan cintanya Tuhan yang lebih besar daripada kesalahan kita. Cintanya Tuhan yang lebih besar daripada dosa kita. Ura bakara lara basanti, ira bakara lara para lara basan. Haleluya Tuhan. Ura bakara lara basan. Jonathan Edward berkata, orang berdosa di tangan Allah yang besar. Bagaimana kita orang berdosa yang ada di dalam tangan Allah yang besar? Bagaimana kita harusnya dikutuk? Kita harusnya yang pergi ke neraka. Kita harusnya mati ini. Tapi pasca ini Tuhan menukar semuanya. Ex akoraso. Haleluya, ada pertukaran yang terjadi. Akoraso ada di pasar Buddha itu. Tuhan sudah membeli kita. Dan bukan dengan cicilan, tapi Tuhan melunaskan semua. Haleluya. Mari kita rayakan, celebrate. Kita rayakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita diingatkan bagaimana belasan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, kita masih hidup di dalam kutuk, kita masih hidup di dalam dosa. Haleluya. Yesus berkata, waktu kita masih hidup dalam dosa, Dia sudah mengasihi kita. Haleluya Tuhan. Sebab ku tahu Kau sangat mengasihi. Mari belajar lagu ini. Haleluya Tuhan, Kau sangat mengasihiku.
tinggalkan semua Tuhan. Kami tanggalkan setiap catatan kami. Kami tanggalkan semua yang ada dalam diri kami. Kami mau Tuhan dalam hidup kami. Pertukaran itu ex agorazo yang membuat kami bisa hidup sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita rayakan. Kau sangat mengasihi. Ku katakan Kau sangat mengasihi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita bahwa hidup kita tanya Tuhan. Haleluya Tuhan. Hidup kami Kau yang punyai Tuhan. Keluarga kami Tuhan yang punyai. Ministry kami, anak mentor kami Tuhan yang punyai. Haleluya, haleluya Tuhan. SSC Tuhan yang punyai. KFN Barat Tuhan yang punyai. Haleluya. Elemen Jakarta Tuhan yang punyai. Bukan manusia, bukan pribadi. Ekip Barat bukan pribadi yang punyai. Eva bukan pribadi yang punyai. Tapi Engkau yang punyai Tuhan. Tanjung Balai Center Tuhan yang punyai. FK Tuhan yang punyai. CA Tuhan yang punyai. Ehop Tuhan yang punyai. Ruang Musik Taman Surya SPI Tuhan yang punyai. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kau sangat mengasihiku. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang Kau beri. Oh, perkara-perkara yang sampai. Haleluya Tuhan. Hidupku sudah putar. Amazing grace, how sweet. Amen. Oh, haleluya. Itu kami SMP, itu kami SMA. Dengan banyak kelemahan, dengan banyak celah yang kami punya, Tuhan menemui kami. Haleluya, haleluya Tuhan. I was lost. Amen. Lagu ini yang menghantarkan ada revival di Jerman, di Eropa, ketika ada budak-budak, ada revolusi di sana. Orang-orang hitam dan dunia diperbudak di padang second class. Ada satu orang yang mengerti benar tentang amazing grace. Dan berkata, anugerah itu yang mengubah aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami orang berdosa Tuhan. Kami orang yang patut dikutuk. Kami patut menerima ganjaran yang setimpal dengan dosa kesalahan kami. Anda mengambil kami itu. Haleluya, kami buta. Haleluya, hilang. Tapi Engkau menemukan kami. Amin. Kasih itu yang menemui kami. Kami hina, buta, dan terhilang. I see. Sekali lagi, mari nyanyikan lagu ini. Belajar lagu ini. Amazing Grace. Saya akan tutup dalam doa untuk ibadah kita yang simple, singkat ini. Justru di masa Paskah kami harus mengalami hal yang kurang mengenakan Tuhan. Tapi yang kami tahu, iman kami tidak terpengaruh oleh hal di luar kami. Iman kami depend on God. Kami hanya bergantung penuh kepada Tuhan.
Bukan seperti jangkar dalam hidup kami Tuhan. Ada pengharapan asal yang kuat yang tersembunyi di balik jiwa kami. Amin. Amin. But now I'm found. Terima kasih Tuhan. Blind, but now I see. Kami ucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Kami tahu ibadah Paskah yang begitu terbatas, begitu singkat, begitu sederhana. Tapi kami tidak pernah lupa dan kami tidak pernah kehilangan mata. Bagaimana Engkau menjumpai kami yang hina. Engkau menjumpai kami yang tidak punya apa-apa. Engkau menjumpai kami yang terhilang ini. Ketika kami SMP, ketika kami SMA, ketika kami kuliah. Engkau menemui kami ketika kami sudah bekerja. Engkau menemui kami. Bukan untuk yang lain. Engkau menemui kami untuk membawa kami, menebus kami menjadi ex agoraso. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami hidup bukan dengan keterkutukan. Kami bukan hidup dari ketakutan. Tapi kami hidup dari kemenangan yang sudah Kau berikan. Terima kasih Allah. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Sekali lagi, biar Paskah ini 2022 kami maknai dengan benar. Kami mengalami Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Semua yang hadir, offline, online. Tuhan menolong kami, mengingatkan kami. Hidup kami tidak perlu khawatir. Hidup keluarga kami tidak perlu khawatir. Pelayanan kami tidak perlu khawatir. Anak mentor kami tidak perlu khawatir. Keuangan kami tidak perlu khawatir. Karena hidup kami adalah punyanya Tuhan. Semua yang ada dalam diri kami adalah punya-Mu Tuhan. Punya Engkau Allah. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Sekali lagi kami ucap syukur untuk Rosi. Berkati, berikan kekuatan yang daripada-Mu. Penjagaan, penyertaan Tuhan. Turun atas Rosi. Untuk menyelesaikan semua mandat yang diberikan. Berkati Rosi Tuhan. Semua yang ada persiapan dan Tuhan menolong memberkati. Terima kasih Allah. Kami berkati semua pelayan yang ada di Barat. Kami berkati dari FK sampai LMM, sampai RCC, CA, EVA, EHUB, semua SPI. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Tumpang tangan atas setiap apa yang kami kerjakan Tuhan. Hadir dalam setiap apapun, dimanapun kami berada. Terima kasih Allah. Kami berkati rencana Siantar, Rally Jakarta. Tuhan menolong, memberkati. Tutup buku segala darah-Mu. Dan bukakan tiap langit. Dimanapun kami berdiri, tanah yang kami injak, Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Allah. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Cukupkan apa yang dibutuhkan. Terima kasih Allah. Kami kembali segala pujian, hormat, kemuliaan, besarannya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan syukur. Tuhan kasih Tuhan, waktunya Engkau pulang, melanjutkan aktivitasmu dimanapun Engkau berada. Angkat kedua tangan-Mu. Pulanglah hamba berkat cinta kasih-Nya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus itu menyertai hidupmu dan hidup saya. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, terus tanggal 2 pekan sampai selama-lamanya. Biar Kau dikuatkan dalam kasih karunia-Nya. Biar Tuhan sendiri akan menolong Engkau dan mengokohkan Engkau. Tuhan Kau berada, biarkan ada roh yang stabil itu dalam hidupmu. Kau akan melihat dengan benar, Kau akan merasakan dengan benar, Kau akan mendengar dengan benar, Kau akan bersikap dengan benar, Kau akan berpikir dengan benar. Bukan karena Engkau, tapi karena ada Roh Kudus yang Kau akan memenuhi hidupmu. Di mana Engkau berada, karena Kau akan diberikan kepadamu. Apa yang Kau kerjakan akan dibuat berhasil Allah. Kau akan membawa orang-orang kepada Tuhan, Kau akan mengerti hati Tuhan, dan Kau akan membagikan orang-orang yang membutuhkan. Tuhan membiasa yang Engkau, seperti di jematanmu, cara memakari Engkau, memakari keluargamu, memakari pekerjaanmu, memakari setiap tadimu, dan memakari semua ministry yang Kau sedang kerjakan. Ada darah Yesus yang menjadi tanda. Jika semua putus, semua malapetaka itu, semua bencana itu akan dilewatkan dalam hidupmu. Keluarga akan penuh dengan kami sejahtera. Semua pelayan akan dibuat dan berhasil. Orang-orang akan mengalami progresi dimenangkan dalam hidupmu. Terima kasih.
kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu sekali lagi. Biar Tuhan memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saat Paskah semua, Tuhan Yesus berkati ya. Mungkin kita bisa berfoto dulu sebentar. Sekali lagi doakan supaya saya dan Wimpi bisa merapat tuh, Devani tuh. Ya tuh saya tadi. Ya. Agia nanti deh, Agia. Oh itu Agia itu. Bahagia, nanti bahagia. Bahagia pup. Bahagia. Ini kita bisa foto dulu. Selamat Paskah semua ya. 2022 maaf sekali lagi dengan hal yang terbatas dan sederhana, dan banyak hal yang mepet. Ya, saya tahu, makanya saya mau hubungi Mopus banyak hal. Saya tahu di Barat sedang ada banyak hal ya yang harus dikerjakan, dan mungkin ada banyak kebingungan, ada banyak kekhawatiran, ada banyak tekanan, ya, rally-rally yang ada, dan RM, RE, ya, semua ada di Barat. Itu kenapa mungkin akan kencang gitu. Itu kenapa saya sengaja di Pasca RDC ini memang nggak buat apa-apa ya. Kenapa? Karena supaya tidak tambah lagi pikiran ya teman-teman yang ada di Barat. Nggak no Fred. Yang lain bisa buka kamera dulu, Fendi. Ya, ini Wimpi. Ya, tadi ada Dek Fani. Ya, ada Bahagia tadi. Ada Bahagia, ada Niko, ada Fani. Ya, Jonathan. Mungkin bisa di halo Isabella, lama nggak ketemu. Devina. Itu sampingnya Mutia siapa ya? Kesia ya itu ya? Kesia. Oh ya, selamat datang Kesia. Ya. Thank you semua ya. Maaf dengan keterbatasan ini dan banyak kelemahannya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lo. Brosur jadi hari ini lo. Ayo, foto ya. Foto dulu ya. Ayo. Itu nggak kelihatan Magda, itu nggak kelihatan Magda. Magda itu sampingnya Cibe harusnya Magda. Kok nyaplek gitu loh. 3. Mas Niko nggak ikut, Mbak Fani. Iya, Agia itu Agia dari gereja tadi Agia. Mas Niko lagi sibuk. Hybrid. Oke, ya. 1. Hybrid. 2. Oke, lagi. 3, 2. Oke, udah guys. Happy. Thank you Rosi. Selamat Paskah Fendi. Selamat Paskah Selamat semua. Paskah, Teman yang di RCC, Clement, Black, Bye-bye. Berkati semua. Trio, Makasih, Mutia, Rosi. Magda, Ya. JJ, Rosi, guys. Naomi, Pak Wong, Selamat Kesia, ya. Lisna, Niko, Thank you Devani, semua. Bahagia. Halo, Bahagia. Kamu katanya marah-marah ya, sukanya ya? Sukanya marah-marah tuh katanya Makasih, Mbak Bahagia. Rosi. Bye-bye. Ya, selamat Paskah semua, tadi berkati semua. Dadah. Om Cibe. Reminder. Barang Om Cibe. Barang. Oh no. Alah. Usai. Siapa dulu, Mas? Om Cibe. Bentar Om Cibe.